Selamat pagi, perkenalkan nama saya Justinus Dwi Kristiawan. Saya mahasiswa dari Prodi Informatika dengan nomor NIM 240 40 10 10 299. Saya dari kelas IF 101. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dasar pemrograman. Dan tema yang saya bahas yaitu tentang pseudocode dan flowchart. Ada dua aplikasi yang saya bahas, yaitu aplikasi kalkulator sederhana serta aplikasi untuk mencari nilai mahasiswa. Langsung saja kita bahas aplikasi yang pertama yaitu kalkulator sederhana. Berikut adalah pseudocode dari kalkulator sederhana. Saya akan menjelaskannya. Pada name kita isi dengan kalkulator sederhana. Pada baris pertama ini kita mendeklarasikan nama dari algoritma atau program yang akan dibuat, yaitu kalkulator sederhana. Nama ini memberitahu kita bahwa tujuan dari algoritma ini adalah untuk menghitung operasi matematika sederhana. Lanjut di givens, di baris kedua ini kita mendefinisikan nilai input atau data yang diberikan ke program. Di sini bilangan pertama memiliki nilai 7 dan bilangan kedua memiliki nilai 8. Dan pilihan diatur ke pilihan 4 yang akan nantinya menentukan jenis operasi yang akan dilakukan. Selanjutnya, result, hasil. Kita mendeklarasikan hasil yang ingin kita peroleh dari program, yaitu hasil. Hasil ini adalah output dari operasi yang akan kita pilih berdasarkan nilai pilihan. Selanjutnya, definition. Baris ini adalah bagian yang mendefinisikan bahwa hasil akan diperoleh dari pemanggilan fungsi atau proses yang bernama kalkulator sederhana. Dengan 3 parameter yaitu bilangan pertama, bilangan kedua, dan pilihan. Lanjut ke bagian metode. Di sini untuk pertama kita memanggil get bilangan pertama. Sini menjelaskan bahwa nilai bilang pertama akan diambil dan diset dengan nilai 7. Ini adalah input pertama yang diberikan kepada program. Lanjutnya, get bilangan kedua. Nilai bilangan kedua juga akan diambil dan diset dengan nilai 8, yang merupakan input kedua untuk kalkulasi. Selanjutnya, tampilkan menu. Setelah itu, program akan menampilkan menu pilihan operasi yang dapat dipilih oleh pengguna. Menu ini akan memberikan pilihan seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, atau perkalian. Lalu, get pilihan. Program kemudian meminta input dari pengguna untuk memilih operasi yang digunakan. Dalam contoh ini, pengguna memilih pilihan 4, yang berarti perkalian. Selanjutnya, if pilihan sama dengan 1 then. Kita memasuki blok kondisi pertama. Jika pilihan yang dimasukkan adalah 1, maka program akan melakukan operasi penjumlahan antara bilangan pertama dan bilangan kedua. Selanjutnya hasil sama dengan bilangan pertama plus bilangan kedua. Jika kondisi di baris sebelumnya benar, maka operasi penjumlahan dilakukan dan hasilnya akan disimpan dalam variabel hasil. Kemudian else if pilihan sama dengan 2 then. Jika pilihan bukan 1, program akan memeriksa apakah pilihan yang dimasukkan adalah 2. Jika ya, maka program akan melakukan operasi pengurangan. Begitu seterusnya sampai pada pilihan keempat. Else if pilihan 4 then.
Jika pilihan yang dimasukkan adalah 4, maka program akan melakukan operasi perkalian. Hasil sama dengan bilangan pertama dikali bilangan kedua. Kita di sini memilih pilihan 4, maka program akan mengalihkan bilangan pertama dengan bilangan kedua dan menyimpan hasilnya dalam variabel hasil. Selanjutnya, give hasil. Terakhir dari operasi yang dilakukan akan ditampilkan kepada pengguna. Dalam contoh ini, hasil yang diperoleh adalah 56 karena pilihan yang dimasukkan adalah perkalian 7 dikali 8. Selanjutnya kita masuk kepada flowchart-nya. Untuk alur flowchart-nya seperti biasa, kita memulai dengan start. Lanjut, di sini kita memanggil bilangan pertama yaitu 7 untuk meminta nilai pada bilangan pertama 7. Selanjutnya get bilangan kedua yaitu 8, lalu tampilkan menu. Di sini untuk menunya untuk pilihan nomor 1 yaitu penjumlahan, 2 pengurangan, 3 pembagian, dan 4 perkalian. Kemudian get pilihan 4. Program kemudian meminta pengguna untuk memilih operasi matematika yang diinginkan. Dalam contoh ini pengguna memilih pilihan 4 yang berarti operasi perkalian. Lanjut ke menu 1 penjumlahan. Program kemudian memeriksa apakah pilihan yang dimasukkan adalah 1, karena pilihan pengguna 4, cabang ini akan dilewati lanjut ke menu kedua, hingga pada menu keempat, yaitu perkalian. Di sini program memeriksa apakah pilihan yang dimasukkan adalah 4, karena pilihan pengguna memang 4, alur program melanjutkan ke bagian operasi perkalian. Akan dilakukan bilangan pertama dan bilangan kedua. Hasil operasi ini adalah 7 dikali 8 sama dengan 56. Lalu terakhir program menampilkan hasil dari operasi perkalian yaitu 56 dengan hasil perhitungan antara 7 dan 8. Lanjut ke program yang kedua yaitu nilai akhir mahasiswa. Kita masuk ke pseudocode-nya. Untuk nama, saya tulis di sini hitung nilai mahasiswa. Di baris pertama ini dimulai dengan mendeklarasikan nama algoritma yaitu hitung nilai mahasiswa. Dilanjutkan yang kedua yaitu givens. Given di sini ada nama, NIM, nilai absen, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS. Selanjutnya result atau hasil yang diharapkan di sini yaitu nilai akhir, nilai huruf, dan status. Kemudian untuk definition di sini nilai akhir sama dengan nilai akhir Nilai akhir dihitung dengan rumus yang menggabungkan beberapa komponen dengan nilai bobot masing-masing, yaitu nilai absen 10%, nilai tugas 20%, nilai UTS 30%, dan nilai UAS 40%. Semua komponen ini dijumlahkan berdasarkan bobot yang diberikan untuk menghitung nilai akhir mahasiswa. Masuk ke metode di sini, program akan meminta inputan nama, get name, get nilai absen, get nilai tugas, get nilai UTS, dan get UAS.
Lalu program akan mencari nilai akhir dengan bobot masing-masing, yaitu nilai absen 10%, ditambah nilai tugas 20%, ditambah nilai UTS 30%, dan ditambah nilai UAS 40%. Kemudian untuk menentukan nilai huruf di sini, if nilai akhir lebih besar sama dengan 80, nilai huruf A. Jika nilai akhir lebih besar atau sama dengan 80, maka mahasiswa mendapat nilai A. Kemudian, jika nilai akhir berada di antara 70 dan 79, maka mahasiswa mendapat nilai B. Lalu, jika nilai akhir berada di antara 55 dan 69, maka mahasiswa mendapat nilai C. Berikutnya, jika nilai akhir berada di antara 40 dan 54, maka mahasiswa mendapat nilai D. Dan yang terakhir, jika nilai akhir kurang dari 40, maka mahasiswa mendapat nilai E. Kemudian kita akan menentukan status kelulusan. Di sini ada if nilai akhir lebih besar sama dengan 55. Statusnya lulus, yaitu jika nilai akhir lebih besar atau sama dengan 55, maka mahasiswa dinyatakan lulus. Else status sama dengan tidak lulus. Jika nilai akhir kurang dari 55, maka mahasiswa dinyatakan tidak lulus. Kemudian program akan memberikan output, yaitu give nama, NIM, nilai akhir, nilai huruf, dan status. Pada bagian akhir, jokot hasilnya adalah nama mahasiswa, NIM, nilai akhir yang telah dihitung, nilai huruf yang diberikan, serta status kelulusan, lulus atau tidak lulus. Lanjut ke flowchart-nya. Untuk awal, seperti biasa, masuk pada bagian awal, yaitu start. Lalu kita input nama, NIM, nilai absen, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, nilai huruf, dan lanjut ke let nilai akhir. Di sini program akan menghitung, setelah meminta input, program akan menghitung 10% nilai absen, 20% tugas, 30 UTS, dan 40% UAS. Setelah ditentukan nilainya, program akan mengecek apakah nilai tersebut lebih besar atau sama dengan 80. Jika program nilai yang muncul lebih besar atau sama dengan 80, mahasiswa akan mendapat nilai huruf A. Atau prosesnya jika tidak kurang dari 80, lanjut ke bawah, yaitu lebih besar atau sama dengan 70. Jika iya, prosesnya akan ke kanan dengan mendapatkan nilai huruf B. Jika tidak, program akan lanjut ke bawah, yaitu jika lebih besar sama dengan 55. Jika iya, program akan memberikan nilai huruf C. Dan jika tidak, program akan lanjut ke bawah dengan lebih besar atau lebih besar sama dengan 40. Jika iya, program akan memberikan nilai huruf D. Lalu jika tidak, nilai yang dihasilkan kurang dari 40, program akan memberikan nilai huruf E. Setelah nilai huruf didapat, kita bisa melihat program akan menyatakan memberikan status lulus atau tidak lulus. Jika status itu sudah muncul, status lulus dan tidak lulus, kemudian di akhir program akan memberikan output berupa nama, NIM, nilai akhir, nilai huruf, dan status. Setelah itu program
telah selesai, yaitu hitungan nilai mahasiswa. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.